terutama perekonomian syariah di Indonesia dan global ya. Oke. Eee, kan semuanya sudah dilakukan ya, artinya merger itu sudah terjadi, it is done ya. Jadi yang kita diskusi sekarang ini adalah melakukan sedikit reflective evaluation. Hanya saja mungkin saya mau buat disclaimer sedikit ya, bahwa dalam diskusi ini saya merepresentasikan solely Indef ya, Indef saja, tidak atas nama institusi yang lain ya. Sehingga kemudian saya bisa bicara bebas tanpa ada implikasi ya, implikasi di luar Indef ya. Oleh karena itu untuk menjaga objektivitas, saya hanya merepresentasikan Indef ya gitu. Oke. Nah, dari berbagai publication, kemudian baik itu di media konvensional ya kan, maupun di media sosial, tampaknya yang menjadi tujuan utama atau top target ya, ultimate goal-nya adalah menjadikan salah satu bank syariah di Indonesia itu, yaitu Bank Syariah Indonesia, menjadi top 10 ya, top 10 dalam capitalization dalam global Islamic banks ya. Nah, tentunya kita mengerti mengenai positioning akhir dari hal tersebut ya. Hanya saja mungkin nanti perlu kita cermati ya, mengenai implikasi-implikasinya ya. Nah, tentunya menjadi ironis sekali ya kalau kita sebagai negara muslim, berpenduduk muslim ya, negara berpenduduk muslim terbesar itu tidak memiliki bank syariah atau Islamic banks yang cukup recognized di tataran global. Itu sangat ironis ya kan, gitu. Kemudian market kita juga di antara negara-negara berpenduduk muslim ini merupakan market yang paling besar. Nah, karena itu menjadi menjadi sah atau menjadi sangat bisa difahami kalau kemudian dalam hal ini ada keinginan ya, baik itu dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN, untuk mempush ya, mendorong agar kita memiliki apa yang disebut dengan Islamic Bank yang recognizable secara global. Hanya saja tentunya tahap-tahapannya nanti kita akan melihat bagaimana itu bisa terjadi ya. Nah, yang akan saya bicarakan di sini adalah apakah pandemi itu saat yang tepat untuk melakukan merger ya. Yang alasan yang pertama, pandemi sebagai turning point atau titik balik. Kita tahu di dalam masa pandemi ini berbagai kesulitan terjadi, ya kan, sehingga secara teoritis sebetulnya hampir semua bank juga mengalami kesulitan. Ya. Tidak terlepas adalah bank-bank yang di merger. Jadi dalam situasi financial distress ya,
dalam situasi financial distress dilakukan merger. Tetapi kalau dari kacamata positifnya adalah bahwa justru dalam turning point ini kan sementara eh, berbagai negara lain ya seperti Singapura, kemudian Malaysia, ya kan, atau di Timur Tengah, ya kan, yang juga merupakan financial center, itu adalah negara-negara yang justru mengalami mengalami resesi, mengalami distress, mengalami krisis yang jauh lebih dalam dibandingkan Indonesia. Jadi dari sisi komparatif kita, karena impact dari COVID-19 ini relatively mild atau relatively lebih ringan dibandingkan negara-negara lain, sebetulnya inilah kesempatan untuk melakukan positioning bagi perbankan di Indonesia untuk take off, ya, meninggalkan atau sembari melakukan berbagai penyesuaian. Jadi kalau kita ambil sisi positifnya, karena turning point ini terjadi di hampir semua negara dan rata-rata jauh lebih berat dibandingkan Indonesia, sebetulnya timbul kesempatan untuk membuat sebuah bank menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar di Indonesia, kemudian nanti dipersiapkan untuk go global pada saat pandemi ini usai, ya. Kemudian yang kedua berarti kita karena kita pandeminya lebih mild, ya, lebih ringan, maka kita sebetulnya bisa curi start, ya. Dan curi start ini artinya kita bisa memicu akselerasi, ya, melakukan akselerasi dikala bank-bank lain dan negara-negara lain sedang kesulitan. Artinya keuntungan yang dari curi start ini hanya bisa diperoleh jika dan hanya jika bank hasil merger ini, ya, kemudian menghimpun sebuah kekuatan yang cukup besar untuk melakukan jump start, ya, jump start. Jadi untuk melakukan lompatan-lompatan ke depan. Nah, lompatan-lompatan apa sih ke depan yang bisa dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia atau bank hasil merger ini, ya? Tentunya yang lompatan yang akan paling dirasakan adalah digitalisasi. Ya. Anda tahu bahwa dengan pandemi ini akselerasi digitalisasi justru menjadi bertambah deras, ya. Nah, intinya adalah kalau sebuah bank syariah itu masih relatif kecil, ya, maka digitalisasi itu menjadi terbatas, ya, menjadi terbatas. Nah, dari bank hasil merger ini kan kapitalnya lumayan, ya, 20 sekian triliun. Kemudian consumer base-nya juga sekitar 15 juta orang, ya. Dan dalam digitalisasi kan sebetulnya kita bicara kekuatan modal. Artinya untuk melakukan transformasi digital kita perlu modal yang besar, kemudian perlu network dan jaringan konsumen yang besar. Saya pikir kalau sebuah bank yang hanya bermodalnya di bawah 10 triliun, maka proses digitalisasi itu akan relatifly jauh lebih sulit, ya. Dengan consumer base juga misalkan hanya di bawah 5 jutaan, maka digitalisasi juga akan menjadi sulit. Dan pada umumnya pemain-pemain yang sudah berhasil dalam digitalisasinya
baik di perbankan konvensional itu memiliki dua karakteristik, yaitu jumlah kapital yang yang relatif besar dan bahkan digitalisasi itu lebih berhasil di bank buku 3 dan buku 4 dengan consumer base yang relatif juga besar. Nah, karena itu hasil merger ini ya akan membentuk kapital yang cukup signifikan ya, yaitu 20 triliun lebih. Nanti kalau ada secondary offering dan lain-lain ya kan, ada corporate action, tentunya kapitalnya akan bertambah besar lagi. Dan jaringan dari ketiga bank hasil merger ini menjadi satu bank itu juga membuat consumer base yang relatively besar ya. Kalau 15 juta nasabah itu kan berarti kurang lebih 7% dari populasi orang dewasa. 7% dari populasi orang dewasa. Artinya sebetulnya dari sisi consumer base ini merupakan market share yang relatively lebih sound, lebih broad atau lebih strong, lebih robust dibandingkan penghimpunan dananya itu sendiri ya. Kalau penghimpunan dananya kan baru mencapai sekitar 200 sekian triliun ya, 200 sekian triliun yang itu mungkin hanya sekitar 4% dari total total DPK di seluruh perbankan ya gitu. Tetapi kalau dihitung jumlah konsumernya ya, jumlah nasabahnya itu justru sekitar 2 kali lipat dibandingkan share dari dana pihak ketiga. Artinya apa? Sebetulnya kekuatan utama untuk melakukan digitalisasi itu secara alami sudah tersedia di bank hasil merger ini. Kemudian berikutnya poin saya yang keempat adalah bahwa kita lebih banyak punya pengalaman merger bank itu justru di waktu sulit ya, Bank Mandiri ya kan, kemudian bank-bank yang lainnya gitu ya, merupakan hasil merger di waktu sulit ya. Artinya bankir kita punya banyak pengalaman waktu merger di kala krisis ya kan, di kala resesi ya kan. Nah ini artinya buat Indonesia sebetulnya menjadi lebih mudah ya, lebih mudah untuk melakukan corporate action seperti merger seperti sekarang ini dibandingkan negara-negara lainnya melakukan hal yang sama ya, karena kita punya pengalaman yang cukup panjang tentang merger di waktu sulit. Kemudian yang berikutnya menjadi ironi ya, kalau bank syariah itu ukurannya masih relatif kecil ya, menjadi sangat ironis, maka dia akan kesulitan untuk meng-hire top bankers, karena top bankers itu selalu berada di top banks ya, atau always stay at the top ya. Nah karena itu dengan terbentuknya Bank Syariah Indonesia, nantinya sebetulnya kita akan mendapatkan competitive talents ya dari dunia perbankan konvensional maupun perbankan syariah, sehingga kita bisa memberikan insentif atau remunerasi yang relatif jauh lebih kompetitif ya, itu dari sisi competitiveness gaji dan honor ya. Tetapi selain itu menjadi sangat penting juga untuk
Bank Syariah Indonesia nantinya untuk membentuk ya sebuah talent pools yang relatifly jauh lebih kompetitif dibandingkan ketika mereka masih menyusu pada induk masing-masing, yaitu Bank Mandiri, Bank BNI dan BRI, ya kan. Nah ini dengan keluasaan yang lebih besar untuk meng-hire dan mengumpulkan ya, mengumpulkan top talents di perbankan, maka masalah sumber daya manusia ini akan lebih mudah untuk diatasi sekarang, ya kan? Karena dengan struktur gaji nanti yang lebih kompetitif dengan jaringan yang lebih besar, sangat mungkin bagi mereka untuk dikumpulkan di sebuah bank syariah. Sekarang ini kan relatively ceritanya beginilah, bank syariah itu sebelum merger ya, bank syariah itu rata-rata adalah bank-bank yang relatif kecil dan terasosiasi dengan bank konvensional sebagai induk perusahaannya. Nah, bank hasil merger ini kan relatively setara dengan bank-bank besar atau top tiers ya. Bahkan ini kan urutan ketujuh nantinya, urutan ketujuh di dalam market share secara aset ya. Setelah Mandiri, BCA, BNI, BTN, CIMB dan ya urutan ketujuh lah ya, kira-kira urutan ketujuh lah itu. Dan ini berarti sudah menjadi bank sistemik ya, bank sistemik sehingga kemudian pengawasan dari OJK juga pasti lebih ketat, kemudian requirement untuk untuk memenuhi kapital juga menjadi lebih ketat. Nah, dengan lebih ketatnya itu kan berarti bank ini akan diawasi menjadi jauh lebih prudent ya, jauh lebih prudent. Kemudian yang keenam, pasca pandemi ini profit loss sharing atau bagi hasil ini akan menjadi tren atau mode of business yang jauh lebih berkembang, ya kan? Sehingga menjadi sangat penting untuk curi start sebetulnya ya sebelum orang lain menggarap itu ya kita garap duluan dengan cara memperbesar kekuatan kita sendiri ya. Dan tidak hanya terbatas di Indonesia nantinya, tentunya secara global kita harus menjadi player yang signifikan ya. Nah, argumen yang ketujuh adalah bahwa big market needs big players. Ya kita sebagai negara Muslim terbesar, negara berpenduduk Muslim, ya, itu terbesar, tentunya sangat sangat awkward ya, jadi aneh kalau tidak ada big player dalam ekonomi syariah, ya kan? Nah ini tentunya tidak hanya untuk kepentingan kepentingan sentimental, tetapi by default ya atau secara alamiah mestinya kan bisa dilahirkan bank atau institusi keuangan yang besar untuk memanfaatkan kue perekonomian yang sudah jauh lebih besar seperti sekarang, ya kan? Bahkan di masa yang akan datang, Indonesia tidak hanya masuk ke size ekonominya itu masuk ke ranking belasan ya. Sekarang kan around 13 atau 14 ya. Negara dengan ukuran GDP terbesar ke-13 atau ke-14. Tapi dalam waktu beberapa tahun lagi Indonesia akan masuk top 10 largest GDP ya. Nah ini kalau masih belum ada
perbankan syariah yang cukup besar untuk memanfaatkan kue ekonomi yang akan semakin besar itu, maka perkembangan perekonomian syariah di Indonesia masih akan jauh tertinggal dibandingkan negara-negara yang non Muslim atau yang penduduk Muslimnya relatif sedikit sekalipun. Nah, karena itu menjadi sangat tidak hanya strategik, tetapi juga merupakan sebuah kepentingan ekonomi untuk mendevelop sebuah syariah market atau Islamic market yang memang sudah natural terbentuk di Indonesia, daripada kemudian dimanfaatkan oleh negara-negara lain, ya kan? Kita sebaiknya sudah harus menyusun kekuatan memanfaatkan domestic market kita sendiri, yang tentunya suatu saat kalau kita sudah kuat di domestic market, kita akan secara otomatis menjadi big player di tataran global. Mungkin itu saja argumen saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman atas paparannya. Jadi sebenarnya merger Bank Syariah Indonesia di waktu pandemi itu sebenarnya bisa dipandang secara positif gitu ya Pak ya. Karena sebagai turning point dan dapat menciptakan pemain yang lebih besar gitu di industri perbankan syariah. Baik, kepada teman ya. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke pembicara kedua, yaitu Mbak Tika Arundina, praktisi perbankan syariah. Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan bisa melalui kolom chat dengan menyertakan asal instansi dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Baik, kepada Mbak Tika Arundina, kami persilakan akan membawakan tema dampak kehadiran BSI dalam kompetisi perbankan syariah. Jadi beliau nanti akan memberikan pandangan bagaimana dampak kehadiran BSI ini dalam kompetisi di industri perbankan syariah. Pada Mbak Tika. Selamat siang Mbak Tika. Ya, siang Mbak Riza. Sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah, Mbak sehat ya. Pak Iman, Mbak Fauzia. Sehat ya Mbak. Ya, baik Mbak Tika, silakan langsung saja. Ya, terima kasih sebelumnya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, teman-teman dari berbagai institusi ya, termasuk Indef. Ini kali pertama saya coba berbagi. Sebetulnya saya diminta oleh Mbak Fauzia ini ya untuk mewakili praktisi yang sebetulnya saya harus membuat disclaimer dulu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa saya separuh praktisi ya dan full time akademisi, mungkin seperti itu ya jadinya. Oke, saya boleh share screen sekalian, terima kasih. Ya, silakan. Jadi mungkin sekilas mengenai profil saya, supaya kita menyamakan ekspektasi semuanya ya. Saya memang sehari-hari ini ditunjuk sebagai Kepala Prodi, Ketua dari Program Studi Ilmu Ekonomi Islam di Universitas Indonesia, di FEB UI. Jadi mungkin sekedar promosi kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di sini, bahwa FEB UI itu sekarang nggak hanya punya 3 jurusan ya atau 3 program studi, tapi sekarang ada Islamic Economics atau ekonomi Islam dan juga bisnis Islam, di mana nanti Bu Fauziah ya yang akan menjadi salah satu pemateri juga menjadi bagian dari staf pengajar kami. Begitu juga kalau nggak salah ada beberapa mahasiswa kita juga yang sudah aktif di Indef ya. Nah, tapi selain itu juga saya juga ditunjuk menjadi Audit and Risk Committee ya untuk Bank BTPN Syariah. Jadi mungkin dari sisi itu ya Mbak Riza ya praktisinya. Cuma nanti mungkin saya harus disclaimer dulu kalau misalnya nanti bahwa ini rada-rada kayak dosen Mbak dibandingkan jadi kayak practitioners yang magang gitu yang membawakan. Iya. Mudah-mudahan.
Oke, terima kasih semuanya. Terus terang ini kesempatan yang baik bagi saya ada di sini, Pak Iman. Terima kasih sudah memaparkan. Nanti saya hanya sebenarnya mengulangi apa yang sudah Pak Iman sampaikan tadi ya, karena kurang lebih konteksnya adalah sama. Kita menyambut adanya Bank Syariah Indonesia ini yang merupakan merger ya dari 3 bank terbesar untuk perbankan syariah di Indonesia. Nah, kalau saya dulu sekolah ya, itu kita selalu disindir oleh rekan-rekan mahasiswa dan dosen ya, karena dibilang bahwa Indonesia is a very big country, is a giant, but a sleeping giant. Selalu dibilang gitu, bahwa Indonesia itu menyeramkan karena dia raksasa besar tapi sleeping gitu. Jadi sehingga ditunggu kapan bangunnya. Nah, mudah-mudahan adanya BSI ini menjadi salah satu momentum bahwa bangunnya perbankan syariah di Indonesia itu juga membangun industri dan ekonomi syariah yang lebih luas di Indonesia. Jadi ini yang saya bawa ya, the wake up of a giant. Jadi kalau kita ketahui, mungkin saya perbesar sedikit dulu ya, full screen. Sebetulnya isu mengenai perbankan syariah ini ingin di merger atau apa yang harus dilakukan kira-kira gitu ya, kita dulu 5% trap masih 5%, lalu apa sih yang harus dilakukan oleh industri syariah di Indonesia. Indonesia punya jumlah penduduk muslim terbesar, itu selalu di mana-mana digadang-gadang ya, tapi kenapa pertumbuhan bank syariahnya, pertumbuhan ekonomi syariah, industri syariahnya itu terbilang stagnan gitu ya, di awal sangat cepat tapi selanjutnya stagnan. Apa yang harus dilakukan? Kira-kira seperti itu. Sehingga ini banyak ide yang bermunculan, salah satunya disampaikan di Master Plan Ekonomi Syariah Indonesia misalnya, Master Plan Aksi dan banyak lainnya ya, disampaikan bahwa ini harus dilakukan sesuatu. Apakah bentuknya adalah merger, apa bentuknya adalah konversi, atau membangun satu yang baru gitu ya. Tetapi kita harus melakukan sesuatu untuk bisa berubah. Dan ternyata usul ini disambut baik ya di tahun 2020 dan disampaikan langsung oleh Menteri BUMN kita bahwa ternyata yang dipilih adalah merger. Ya, merger 3 bank syariah besar di Indonesia yang di bawah BUMN, dan hal ini terus terang memang tidak mudah tentunya. Jadi ada banyak di belakangnya tentunya ada banyak sekali musyawarah ya di belakangnya sebelum akhirnya keluar dengan keputusan ini. Dan kita senang sekali bahwa ini langsung diresmikan oleh Bapak Presiden ya, yang menyampaikan di tahun 2021 di bulan Februari itu diresmikan Bank Syariah Indonesia yang merupakan hasil merger antara 3 bank besar, bank syariah besar di Indonesia. Ya, kalau kita lihat market share-nya walaupun masih di 6,3% sekarang ya, itu pun juga karena konversi Bank Aceh misalnya sehingga keluar dari 6%, tetapi kita lihat ada 4 pemain besar di sini ya, di mana 3 di antaranya itu adalah Bank Himbara yang saat ini di merger ya, di mana 46% lainnya adalah bank lain-lainnya yang bentuknya memang jadi lebih kecil. Nah, kalau kita lihat, akhirnya timbullah yang namanya BSI ya, ditemukan Bank Syariah, atau bukan ditemukan, dibangunlah yang namanya Bank Syariah Indonesia ya, yang kalau kita lihat visinya salah satunya adalah ya bagaimana caranya memberikan maslahat kepada semuanya ya, dari surat Ibrahim 1 mengeluarkan manusia dari keadaan gelap gulita kepada cahaya terang benderang. Ini harapannya akan seperti itu. Nah, kenapa jadi akhirnya merger seperti yang tadi disampaikan ya? Ini kita harus berubah. Sekarang bagaimana cara kita untuk bisa berubah? Harus melakukan sesuatu. Ya, harus melakukan sesuatu karena Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Ini adalah momentum apa yang harus dilakukan, maka merger adalah salah satu jalan yang dipilih ya. Meskipun kalau kita lihat tadi sudah disampaikan oleh Pak Iman juga ya, bahwa ketika ini bergabung menjadi satu, pada dasarnya jumlah total asetnya kan masih sama ya. Kita market share-nya masih 6%, 6,3%, masih sangat kecil gitu. Jadi ketika menggabungkan 3 ini lantas tidak memperbesar porsi bank syariah. Tapi kenapa harus di merger? Karena dengan bergabungnya yang menjadi, kalau kita lihat dari report Bank tahun Desember 2020 itu besarannya total aset mencapai 240 triliun,
seperti yang tadi Pak Iman juga sudah sampaikan, aktivitas yang dilakukan maka bisa semakin beragam. Ya. Opportunity yang dihasilkan juga bisa semakin luas dengan harapannya jumlah aset yang besar, kondisi jadi lebih stabil gitu, sehingga economic of scale-nya juga tinggi gitu, sehingga ada potensi, ada banyak hal yang bisa dilakukan dan tentunya menjadi lebih fokus ya. Yang tadinya mungkin antara setiap bank ada sedikit saingan ya, sekarang mudah-mudahan ketika disatukan ini visinya menjadi sama ya. Nah, sehingga kalau kita lihat salah satunya adalah dari sisi risk profile. Selain risk yang juga ada return, jadi big capital, big risk absorption. Jadi kalau kita lihat bahwa dengan adanya modal yang besar, ya ibarat sebuah kapal, maka dia kondisinya akan lebih stabil ketika ombaknya semakin tinggi, semakin besar. Ya mudah-mudahan ketika nanti kita ketemu krisis yang lain, krisis finansial dan lain sebagainya, maka risiko itu bisa diserap dengan lebih baik oleh bank yang besar, kayak gitu. Jadi harapannya dengan bank besar lebih stabil ya, dengan modal yang lebih besar juga, aktivitas juga banyak yang bisa dilakukan. Kalau kita lihat dari sisi return ya, larger economic of scale, tentunya dengan economic of scale yang semakin besar, ya beberapa hal juga bisa dicapai, antara lain low cost of fund. Nah ini adalah salah satu permasalahan dari bank syariah saat ini, bahwa cost of fund-nya selalu besar, dikatakan cost of fund-nya besar, sehingga implikasinya adalah pricing-nya menjadi tinggi. Kenapa bank syariah itu mahal? Saya sering kali ditanya sama teman-teman ya, kenapa sih kalau saya mau pembiayaan di bank syariah itu menawarkan bagi hasil ataupun rate financing ya itu yang lebih besar atau rate murabahah katakan ya, itu selalu yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Ya. Nah, karena salah satu alasannya adalah cost of fund-nya yang tinggi. Dana-dana yang ada di bank syariah memang dana-dana mahal kebanyakan. Sehingga berbeda dengan bank besar lain yang sifatnya dananya banyak dana transaksional, di bank syariah ya banyak dana-dana deposito, dana-dana mahal yang mengharuskan cost of fund yang lebih besar. Harapannya ketika semakin besar perbankan ya larger economic of scale, maka cost of fund juga bisa ditekan, otomatis implikasinya kepada financing, pricing-nya juga akan lebih rendah. Ketika pricing lebih rendah, tentunya kita bisa menggapai orang-orang yang punya resiko profil yang lebih baik gitu ya. Orang-orang yang berada di tier 1 gitu. Selama ini selalu dikeluhkan juga oleh bank syariah, kita mendapat orang-orang yang profil resikonya tinggi gitu. Yang ketolak di bank konvensional lalu perginya ke bank syariah. Dan mau nggak mau harus diterima karena itu adalah market yang baik. Sehingga dari sisi resiko juga akan lebih tinggi. Nah, harapannya ketika kita bisa memiliki pricing yang lebih rendah, kompetitif ya, maka Bank Syariah Indonesia bisa mendapatkan kreditur gitu ya, kita bisa mendapatkan nasabah-nasabah yang lebih baik resiko profilnya. Dan hal ini tentunya berdampak kepada profitability ya, higher profitability. Ketika kondisinya nasabahnya bagus gitu, otomatis profitnya juga akan semakin baik. Dan itu ibarat lingkaran akan berputar terus ya. Ketika profitability bagus ya otomatis skala akan yang bisa di-assess juga akan semakin besar, yang bisa diakses ya juga akan semakin besar, dan begitu seterusnya. Jadi ini menciptakan satu lingkaran baru dan berusaha untuk keluar dari trap yang lama. Ya. Nah, kalau kita lihat ya apa yang bisa diberikan ya oleh BSI saat ini, oleh bank merger. Sebetulnya yang paling utama, ya strategi yang paling utama menurut saya pribadi ya, saya membawa juga nama saya sendiri, nah sama pribadi bukan nama institusi. Yang pertama adalah creating value ya. Tentunya ini yang seharusnya menjadi marwah, menjadi girohnya perbankan syariah. Apa yang membuat bank syariah itu berbeda dengan bank konvensional? Ini juga selalu yang ditanyakan. Apa sih yang membuat, apa bedanya bank syariah dan bank konvensional? Karena kalau dilihat dari transaksinya ya, mungkin kalau dilihat dari akuntansinya bahkan nggak akan terlihat bedanya, tidak akan jauh. Kalau orang pergi ke bank bahkan transaksional sehari-hari itu juga bisa dijelaskan dengan analogi bunga. Kadang-kadang itu juga yang dipakai, oh bunganya sekian, ya. Sehingga atau kalau kita bandingkan skemanya juga mirip-mirip. Nah sekarang yang bisa ditawarkan apa selain dari makna akad itu sendiri, tapi nilai
yang perlu dibangun. Ini bedanya apa? Karena bank syariah harusnya memiliki value. Misalnya apa? Social value-nya juga harus tinggi. Kita tahu di dalam Islam apapun yang berkaitan dengan hal-hal komersil itu selalu beriringan dengan social impact gitu ya. Nah, harusnya ini bisa memberikan social impact yang tinggi. Harusnya ada nilai sosial yang bisa dibagikan. Kenapa di dalam ekosistem ya ekonomi syariah atau keuangan syariah di Indonesia ada zakat, ada wakaf di dalamnya ya, ada infak, ada sedekah bisa masuk di dalamnya, karena harapannya semua ini supaya bisa menjadi blend ya. Kita bisa memanfaatkan social value ini ke dalam ke dalam diri perbankan itu sendiri. Jadi tidak hanya aspek komersil yang dikeluarkan, tapi dia juga harus memiliki social value. Increasing capabilities tentu saja ya, dengan bertambahnya modal ya. Kalau kita berbicara ini target market, maka otomatis market yang bisa di-serve itu akan semakin besar, akan semakin banyak. Tadinya bank syariah hanya di buku 3 gitu ya, mungkin sampai sekarang masih, dan baru banyak yang bermunculan di buku 3 juga, tapi dengan modal yang rendah, kapasitas untuk bisa meminjamkan tidak terlalu tinggi karena terpotong oleh limit yang ditetapkan. Tapi dengan adanya modal yang dikumpulkan semua ya, kalau nggak salah sampai dengan 21 triliun, maka legal limit lending-nya juga akan semakin besar ya. Jadi dari sisi untapped market ya, yang sebelumnya kita nggak punya kesempatan besar untuk masuk ke wholesale, untuk ke korporasi besar gitu. Nah, dengan adanya penggabungan ini, maka korporasi-korporasi besar itu sudah bisa mulai dijajaki. Selain itu ada banyak proyek pemerintah lainnya ya, yang notabene sebetulnya resiko profilnya lebih kecil ya, seperti PPP gitu ya, public private partnership, yang sebetulnya sebelumnya sudah mulai masuk tapi mungkin dalam porsi yang lebih kecil. Nah, dengan adanya ini kita bisa menawarkan dengan produk pembiayaan yang lebih besar. Jadi sisi wholesale itu yang mungkin salah satu yang paling terdampak. Nah, jadi kalau kita lihat memang di setiap bank-bank 3 ini itu punya keunggulan masing-masing. Misalnya BRI Syariah dengan UMKM-nya. Nah, ini menjadi market baru untuk BSI ini ya, untuk bank merger. Dengan adanya ini BRI Syariah itu kalau saya nggak salah sekitar 60% ya, 60% nasabahnya adalah nasabah UMKM. Jadi punya specialty baru gitu. Di mana tadi kalau kita berbicara creating value, social value, ya harusnya kan di sisi ini juga harus diperkuat UMKM. Bagaimana bank syariah itu bisa berkontribusi secara menyeluruh, secara signifikan kepada pertumbuhan UMKM. Bagaimana caranya supaya ekosistemnya itu yang bisa dibangun ya, bukan hanya UMKM-nya tapi menyediakan ekosistemnya. Mungkin plasma-plasma dari industri-industri itu bisa digarap ke sana. Artinya bank baru ini ya, misalnya Bank Jago gitu ya, dia bisa menggait Gojek gitu di dalamnya sehingga UMKM-nya juga bisa di-serve ya. Berbagai cara yang bisa dilakukan oleh BSI ini untuk bisa mulai masuk dan menjajaki UMKM. Salah satu di antaranya misalnya dengan adanya program pemerintah KUR Syariah ya. Selama ini kan KUR Syariah juga masih, sepanjang yang saya ketahui ya, itu masih tahap inisiatif ya, tetapi implementasinya belum terlalu luas gitu. Nah, dengan ini mungkin bisa dijajaki dengan lebih baik ya, adanya KUR Syariah. Lalu consumer, nah ini memang consumer ini semua bank punya ya, misalnya seperti BNI Syariah, dia punya punya produk khusus di perumahan KPR ya, unggul di sana misalnya, membangun dengan metode yang berbeda gitu ya. Lalu selain itu misalnya BSM punya produk gadai emas ya, ini jadi otomatis ketarik jadinya ini juga dimiliki oleh BSI. Lalu produk lainnya misalnya seperti kartu kredit yang dimiliki oleh BNI Syariah juga. Artinya dengan adanya penggabungan 3 ini maka produk juga semakin beragam ya, yang ditawarkan juga semakin luas. Harapannya nanti memang semakin kreatif karena itu yang dibutuhkan ya. Bukan replikasi dari produk-produk itu lagi, tapi bagaimana membuat produk itu produk original. Selain itu adalah global treasury. Nah, ini juga sudah disampaikan oleh Pak Iman tadi ya. Gimana caranya supaya bank margin ini bisa masuk ke pasar global gitu, tidak hanya bermain di pasar domestik. Karena sebetulnya ada potensi di sana sangat luas ya, potensi di pasar global itu sangat luas. Mulai dari
mulai dari sekuritas yang kita bisa manfaatkan, ya sukuk misalnya, di mana pasar-pasar global itu sudah mulai aware dengan adanya sukuk misalnya. Lalu di bidang treasury itu sendiri sebetulnya dibutuhkan investment banking, katakanlah seperti itu, untuk bisa membangun pasar syariah ya, atau pasar keuangan syariah yang baik. Memang ada spesifik institusi yang mengelola investasi atau menjadi market maker ya, untuk bisa menggerakkan pasar itu sendiri, pasar keuangan syariah secara keseluruhan ya. Artinya kenapa kalau kita lihat di mana bottleneck-nya sukuk, kenapa sukuk korporasi itu enggak sedikit sekali peminat misalnya. Dulu saya pernah melakukan kajian bersama BKF dan ADB, kita mau melihat nih apa sih masalahnya dari sukuk korporasi di Indonesia. Ternyata setelah kita melakukan wawancara, kita dengan issuer sukuk, dengan underwriter misalnya, nah salah satu bottleneck-nya memang ada di underwriter. Nah ini kan sesuatu yang belum tersentuh ya, underwriter-nya, karena biasanya perusahaan itu ingin menerbitkan sekuritas itu sangat menilai pendapat dari underwriter-nya, sehingga sementara dari sisi underwriter sendiri mungkin yang fokus kepada khusus instrumen syariah itu tidak banyak yang memahami ya, ekspertisnya mungkin nggak banyak. Dengan adanya spesifik ya, mungkin BSI membuat investment, anak perusahaan, sekuritas dan lain sebagainya ya, yang pasti sudah masuk ke dalam global treasury. Mudah-mudahan industri ini akan semakin juga berkembang karena pemain ya pemain dari industri syariah sendiri juga semakin banyak yang fokus mengurusi masalah perkembangan dari industri keuangan syariah tersebut. Misalnya spesifik underwriter, syariah underwriter atau sekuritas memang ya, yang memang spesifik mengelola portfolio syariah. Nah, ini harapannya ketika ada market maker ini mudah-mudahan jadi industri lainnya juga berkembang. Dana pensiun syariah dulu kita juga pernah melakukan kajian bersama IKNB Syariah ya pas awal-awal ya, kenapa dana pensiun itu susah, dana pensiun syariah itu banyak yang reluctant karena portfolionya masih sangat sedikit ya, jadi banyak yang mentok di sana. Asuransi begitu juga, jadi semakin banyak portfolio harusnya berkembangnya itu secara bersamaan gitu, jadi tidak berkembang satu saja ya sendiri-sendiri. Jadi ekosistemnya yang dibentuk. Nah, lalu selanjutnya adalah memulai perjalanan global ya. Kalau kita lihat memang ini sudah di mana-mana sudah disampaikan ya, bahwa pertama kita menyentuh untapped world gitu, untapped market. Pertama kali Bank Syariah merger ini akan mencoba untuk melihat pasar Timur Tengah. Kenapa Timur Tengah? Karena memang exposure Indonesia kepada Timur Tengah memang sangat rendah. Kita nggak nemu bank syariah Indonesia yang ada di sana ya. Padahal masyarakat Indonesia yang ada di sana itu banyak ya. TKI itu luar biasa banyaknya, dan halal. Tentunya mereka akan tertarik pada dana-dana halal. Jadi yang selama ini sudah mulai masuk ke sana dan sukses di sana adalah Malaysia. Nah, sementara harusnya Indonesia itu sudah ambil bagian dari awal gitu. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya. Mungkin ini yang diinginkan, sehingga tadi jadi memulai perjalanan global, dimulai dari Timur Tengah lalu mulai ke pasar-pasar dunia lainnya. Memang suatu hal yang miris juga kadang-kadang ya, misalnya pemerintah kita menerbitkan sukuk ya, kadang-kadang menggunakan lembaga-lembaga internasional sebagai konsultan gitu ya, atau menjadi kustodi gitu misalnya. Ya, jadi selama ini bank syariah itu tidak berperan secara maksimal dalam pengembangan pasar keuangan syariah itu sendiri. Kadang-kadang untuk kustodian ya itu masih menggunakan kustodiannya bank konvensional, sehingga ya nanti harus dikonversi, harus di screening dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah selanjutnya beyond business. Jadi mungkin tadi apa saja yang sudah ada ya dan bisa semakin ditingkatkan. Nah, sekarang apa sih kira-kira yang menjadi opportunity ya? Misalnya yang pertama adalah commercial and social integration. Tentunya ini tadi yang juga sudah disampaikan di awal ya, bagaimana caranya supaya ada integrasi antara nilai sosial dan komersial. Dana-dana zakat, dana wakaf itu sangat bisa dimanfaatkan untuk, maksudnya bukan untuk dikelola ya,
Tapi maksud saya itu untuk dikelola. Jadi misalnya dana wakaf, tentunya nazir itu kan harus memiliki kemampuan untuk mengelola keuangan. Nah, hal ini dimiliki oleh orang-orang yang ada di perbankan syariah pada dasarnya. Maka sangat memungkinkan ya dana wakaf itu dikelola oleh perbankan ya, dalam hal ini sehingga bisa lebih produktif gitu ya, khususnya untuk wakaf-wakaf uang dan wakaf produktif. Lalu ada banyak lainnya, misalnya zakat ya, dengan adanya perbankan maka mungkin aktivitas mengumpulkan zakat itu jadi lebih mudah karena bisa secara langsung misalnya dilakukan integrasi auto debit dan lain sebagainya ya, yang memudahkan pengumpulan dan menciptakan optimalisasi ya. Selama ini selalu dikatakan bahwa potensinya banyak sekali tapi tidak optimal, hanya baru terserap 6% misalnya. Nah, bagaimana caranya? Mungkin bank syariah sudah bisa ambil bagian di sini gitu ya, dengan melakukan penetrasi kepada nasabah-nasabahnya. Lalu selanjutnya tadi juga Pak Iman sudah menyatakan digital and transactional. Future-nya adalah digital gitu, tentu saja. Maka hal ini semakin penting untuk digarap dan untuk diseriusi. Bagaimana caranya supaya kita bisa memanfaatkan digital dan juga dana-dana transaksional. Data analytics ya, zaman sekarang memang semuanya berdasarkan data analytics dan ini ya powerful sekali ya untuk menentukan profil resiko, untuk menentukan prediction, untuk menentukan behavior, itu semuanya menggunakan data analytics dan perlu memang kekhususan gitu dilakukan fokus yang cukup untuk bisa berkembang, dan arah perkembangannya nanti juga berdasarkan data gitu, analytics, bukan berdasarkan intuisi saja ya, tetapi juga data yang harus membackup. International business tadi sudah saya sampaikan, wealth management ini sebenarnya fokus kepada untapped bisnis juga ya, yaitu nasabah-nasabah prioritas gitu ya, yang memang membutuhkan manajemen kekayaan ya, itu harusnya bisa menjadi target market yang baru, dan juga korporasi. Jadi kalau kita lihat perjalanannya menjadi merger ini bukanlah satu akhir yang ingin dicapai gitu ya. Oke, merger selesai, tapi ini adalah PR yang baru dimulai. Bagaimana caranya supaya dari merger ini kita bisa menciptakan merger-merger atau kita bisa memperbesar aset itu secara menyeluruh, bukan hanya 1+1+1 ya menjadi 240 triliun tadi, tapi kita bisa punya subsidiary management ya yang banyak, sehingga 1+1+1 bukan 3 tapi bisa jadi 8 gitu ya, dengan adanya manajemen subsidiary yang baru ya. Ya, mungkin pertama kali dengan overseas footprint dulu ya, mencoba untuk men-tap global market, lalu otomatis ya untuk naik ke buku 4, memang posisi saat ini mungkin modal sekitar baru 4% yang dimiliki publik ya, maka mau nggak mau harus melakukan public offering lagi, SPO, secondary public offering ya, kira-kira gitu, untuk bisa mencapai batasan capital yang dimiliki oleh publik supaya dikatakan public company. Besarnya kalau nggak salah 7,5% ya, sehingga memang harus mau nggak mau ada secondary public offering lagi, dan sekalian langsung bisa menjadi buku 4 gitu ya, jadinya di 2022 atau 2023 harapannya seperti itu. Dan sehingga selanjutnya dibentuklah anak-anak perusahaan tadi yang spesifik ya, mendalami mengenai institusi spesifik mengelola keuangan syariah, misalnya dana pensiun syariah, asuransi, sekuritas yang tadi, sehingga harapannya bahwa aset itu bisa melejit ya dalam kurun waktu 5 tahun. Oke, mungkin sedikit lagi, masih bisa Mbak Riza? 3 menit lagi ya. Waduh, 3 menit. Oke, saya berusaha ini ya, coba meng-recap. Jadi sebetulnya apa saja challenge yang dihadapi ya, dan tadi juga makanya saya bilang mengulang dari apa yang disampaikan oleh Pak Iman. Tadi Pak Iman juga sudah menyampaikan beberapa hal, namun yang cukup penting misalnya adalah corporate cultures ya. Otomatis ini adalah PR yang menurut saya paling besar, menyatukan 3 lembaga besar yang berbeda-beda, punya culture yang berbeda, ini dijadikan satu, ini seperti apa. Kalau saya baca-baca ya cerita merger Mandiri, ini juga salah satu challenge terbesar untuk menyatukan culture yang berbeda. Mungkin salah satunya kenapa diambil atau dipilih ya pemimpin yang bukan berasal dari 3 bank tersebut, memang
Pak Heri sebetulnya kan memang dari Mandiri sebelumnya ya, untuk tidak pro kepada salah satu culture ya, dan membentuk satu culture yang baru. Jadi saya pikir ini memang sangat penting ya, bagaimana caranya supaya culture ini bisa dipertahankan dan menjadi value. Lalu human capital integration, tentu saja more employees, more layers. Setahu saya memang tidak ada yang dirumahkan, memang ditawarkan ada ya bahwa siapa yang mau mengambil pensiun dini dan sebagainya. Tapi artinya jumlah tenaga kerja, jumlah employee-nya akan semakin banyak, layernya juga semakin banyak, maka apakah efisien? Itu kan menjadi tanda tanya. Dan ini harus diselesaikan, konflik internal ini harus diselesaikan dengan cepat. Time to mix up best talents, tadi yang sudah disampaikan Pak Iman ya, ini saatnya kita mengumpulkan best talents dan hiring professional is never wrong. Jadi harapannya dengan bank besar maka human capital yang bisa diperoleh juga akan semakin baik. Lalu channel mix optimization. Kita tahu bahwa so much outlets, so near each other. Sebelah sini ada Bank Syariah Mandiri, di sebelah Bank Syariah Mandiri ada BNI Syariah, dekat dari sana ada BRI Syariah. Nah ini kan semuanya apakah efisien, apakah semua kantor akan dijadikan BSI gitu ya. Jadi ini merupakan PR yang cukup besar, bagaimana caranya bisa memanfaatkan outlet yang luar biasa banyak, tersebar di banyak daerah ya, bagaimana caranya investment allocation yang baik, menemukan di mana posisi-posisi yang potensial. Brick and mortar is good, tapi digital is the future. Lagi-lagi ya, jadi kita mungkin memanfaatkan bagaimana caranya branchless banking itu menjadi nuansa baru di bank merger ini. Agile planning, strong monitoring. Tentunya planning need to be versatile and flexible. Di kondisi saat ini semuanya harus bisa cepat berubah gitu. Apalagi Pak Iman tadi juga bilang ya, nuansa tidak ideal kondisi saat ini, maka memang kalau berbicara RBB ya, kadang-kadang selalu ada perubahan ya, karena kita tidak bisa menebak situasi di kondisi yang seperti ini. Begitu juga dengan BSI ini, kita juga tidak tahu bank merger ini yang akan hadapi apa yang harusnya sangat strategik gitu. Jadi pada saat ini planning yang ditentukan itu harus bisa fleksibel ya, harus bisa versatile. Monitoring harus tetap terus dilakukan untuk bisa mengevaluasi apakah kita stick to the plan atau kita berubah lagi atau kita punya plan yang baru ya, ini saatnya untuk bisa menentukan momen-momen tersebut ya. Still executing is the key ya, semuanya harus dilaksanain, tidak hanya plan saja. Lalu ini yang terakhir ya Mbak Riza, ini mengenai customer focus ya, bagaimanapun juga kita harus punya unicorn mentality, build the right product, listen to the market, and commit to the rapid growth. Ya, bagaimana caranya supaya tadi suara-suara dari customer itu bisa didengarkan dan mudah-mudahan bisa difasilitasi ya, sehingga kita bisa tahu ya ini saat-saatnya mendengarkan apa sih aspirasi yang lain. Jadi karena ini di situasi berubah ya, berubah sekalian berdasarkan arah dari market itu sendiri, dengan tentunya tetap mempertahankan value dari Islamic itu sendiri. Saya rasa itu saja. Terima kasih Mbak Riza dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tika atas penjelasannya yang tadi komprehensif dan detail ya. Jadi tadi Mbak Tika sepakat gitu dengan apa yang disampaikan Pak Iman, bahwa BSI menjadi momentum bangkitnya perbankan syariah gitu ya. Ini harus dijadikan momentum, kesempatan untuk bank syariah bisa lebih luas lagi market share-nya, jangkauannya. Baik, kita langsung saja ke pembicara ketiga, ada Mbak Fauzia. Selamat siang, Assalamualaikum Mbak Fauzi. Ya. Waalaikumsalam Mbak Riza. Iya, sehat-sehat ya. Kabar baik, alhamdulillah. Sehat Mbak. Ya, alhamdulillah. Baik, langsung saja Mbak Fauzi, silakan. Oke. Materinya ya. Udah kelihatan belum share screen saya? Sudah. Oke. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iman Sugema atas pemaparannya. Terus Ibu Tika juga, partner kerja saya, bos saya ini juga di kampus. Menarik ya, kita bisa melihat proses merger ini dari segala sisi, dan memang tone-nya kurang lebih memang positif, dan memang itu yang kita harapkan kan. Merger ini harusnya membawa hal yang positif untuk industri secara perbankan syariah gitu. Ya, dari enaknya nih pembicara materi terakhir, materi-materinya udah banyak di cover nih sama pemateri sebelumnya. Jadi saya singkat saja mungkin ya, semoga masih ada hal tambahan yang bisa diambil manfaatnya.
Jadi kalau dari saya, what's next nih? Jadi apa yang bisa kita harapkan ke depannya atas hasil proses merger ini? Ini sedikit dari saya short bio. Sebelumnya saya sedikit pemaparan seperti apa sih posisi ekonomi syariah global itu ya, untuk melihat potensinya sebenarnya sebesar apa yang kita miliki saat ini. Jadi untuk aset sendiri kita lihat di sini USD 3,2 triliun ini dolar ya, bukan rupiah. Jadi memang sangat besar. Nanti by 2024 itu asetnya akan berkembang sangat besar. Begitu juga dengan keuangan syariah. Lalu sektor yang memang menarik adalah bagi investor adalah sektor Islamic Finance, sektor keuangan syariah. Yang pertama memang halal products, dan ini memang isu lain sendiri ya, di Indonesia kita sayangnya masih bigger. Salah satu kita itu masih main consumer dari halal products, belum jadi main exporter gitu. Padahal permintaannya di dunia ini cukup besar atas halal products. Lalu apa sih yang sebenarnya mendorong ekonomi syariah global itu? Pertama, populasi muslim yang akan terus tumbuh sampai 2030 diperkirakan 2,2 miliar. Terus GDP per kapita negara OIC juga diasumsikan akan terus tumbuh. Nih yang menarik yang ketiga adalah ketertarikan terhadap agama. Jadi surveinya menghasilkan 76% muslim itu menganggap agama sangat penting gitu. Jadi kan ini kan sebenarnya dapat memberi sinyal bahwa masih banyak ya orang-orang yang masih tertarik terhadap agama gitu. Karena kan perbankan syariah itu faith-based institusi keuangan gitu. Lalu konektivitas digital, nanti ini terkait dengan seberapa pentingnya digitalisasi di perbankan syariah saat ini. Dan ini yang kelima juga sangat menarik, ini ethical consumerism. Jadi semakin banyak orang tertarik terhadap produk-produk yang menonjolkan sisi etisnya gitu. Ini implikasinya apa? Implikasinya ke bank-bank syariah yang harus memulai semakin menonjolkan nilai-nilai itu gitu. Jadi harus bergeser dari sebatas ini produk halal haram gitu. Jadi bukan hanya sekedar anti riba segala macam, tapi ada produk-produk bank syariah itu menonjolkan sisi etisnya, sisi sosialnya, sisi keadilan, sisi sustainability, keberlanjutan, sisi lingkungan seperti itu. Yang merupakan nilai-nilai yang memang dianut oleh perbankan syariah tapi tidak ditonjolkan selama ini. Lalu ini juga halal products yang masih potensinya besar. Nah, posisi perbankan syariah Indonesia di global sebenarnya seperti apa sih? Ini kalau dilihat, maaf ya saya lagi kurang sehat. Jadi kalau dilihat, ini cukup disayangkan sebenarnya ya, kita yang the biggest Muslim population, tapi porsi perbankan syariah kita di global hanya 2%. Paling besar itu Iran 29%. Dia terlepas dari GDP yang juga berbeda ya, tapi kan memang ini kecil sekali sebenarnya 2% gitu. Lalu ini landscape sekilas saja tentang keuangan syariah di Indonesia. Kita memang masih didominasi oleh pasar modal syariah yang tumbuh sangat cepat gitu ya. Khususnya sukuk, Indonesia salah satu sukuk issuer terbesar di dunia dan salah satu yang pertama juga memberikan sukuk beberapa yang pertama. Dan jadi memang sangat berkembang pasar modal syariah di Indonesia. Lalu untuk perbankan syariahnya sendiri, asetnya semakin bertumbuh walaupun juga tidak bertumbuhnya lambat gitu ya, tapi memang masih tumbuh gitu, tumbuh tapi sangat lambat. Ini yang kita gadang-gadangkan kita terjebak di 6% gitu, walaupun tadinya 5% tumbuh menjadi 6% dan 6% ini juga lumayan stuck beberapa tahun ke belakang. Nih kita bilang jebakan 5%. Sebenarnya dikritik ke sini, kenapa ini bukan jebakan, tapi sebenarnya ya lambat aja pertumbuhannya. Ya saya setuju ini pertumbuhannya sangat lambat, tapi kita juga bisa bilang fair kalau kita bilang ini jebakan, karena 5% begitu lama di 5%, baru naik 6%, waktu itu salah satunya karena Bank Aceh convert ya, jadi boost, dan setelah itu kita bergerak di 6% aja. Ini data di OJK 2020, ini menarik. Share perbankan syariah terhadap bank konvensional ini sampai 6,66%. Ini pakai data OJK ya, ada di website-nya kalau teman-teman ingin akses. Menarik ya, karena pandemi tapi kok malah naik gitu. Ternyata kalau ditelisik itu karena konvensionalnya turun tapi syariahnya naik gitu. Nah, tapi ini juga menarik juga, saya jujur agak sanksi sebenarnya dengan data OJK ini, karena lagi pandemi tapi angka perbankan syariah naik terus gitu ya.
memang harus diteliti lebih lanjut kenapa ini bisa naik terus. Terlepas karena memang ada relaksasi ya dari pemerintah yang akhirnya banyak restrukturisasi, NPL-NPL-nya akhirnya diperpanjang gitu ya. Jadi angka-angka NPL itu non-performing financing atau kredit macetnya kan akhirnya tidak sesuai gitu ya dengan realnya karena ada relaksasi itu. Lalu saya mencoba menganalisis sedikit kenapa sih si 5% ini. Pertama dari sisi supply dan dari sisi demand. Dari sisi demand-nya, permintaannya itu yang pasti literasi. Kita tahu literasi keuangan syariah Indonesia sangat-sangat rendah. Nah, karena literasi itu akhirnya mindset-nya juga kan, mindset-nya orang itu mereka nggak aware, mereka tidak ada kepercayaan, confidence level-nya itu cukup rendah atas kesyariahan sebuah produk gitu, karena mereka nggak tahu gitu. Nah, dari sisi supply juga produk-produknya juga dianggap tidak kompetitif dibanding konvensional karena produknya secara harga, ya secara rate, secara package itu mungkin tidak semenarik konvensional. Kemudian hal lainnya yang krusial adalah cabang, ATM, dan layanan mobile banking-nya tidak bisa dipungkiri bahwa customer satisfaction pengguna bank syariah itu masih belum bisa mengikuti yang ditawarkan oleh bank konvensional gitu ya. Yang ditawarkan bank syariah itu masih cukup belum memuaskan jika kita pakai bank konvensional. Itu kan PR dari dulu kita udah tahu, cuman entah kenapa bank syariah belum bisa belajar dari hal itu gitu. Jadi kita harapkan ke depannya BSI bisa memperbaiki hal itu. Lalu SDM-nya kurang berkualitas. Ya, tadi Pak Iman juga sudah sebutkan, Mbak Tika juga sempat sebutkan, top bankers itu ya di top banks gitu. Nah sayangnya kan bank syariah ini dianggap belum top banks gitu ya. Jadi ya top bankers jarang yang lari ke top banks. Jadi akhirnya yang masuk ke bank syariah akhirnya kualitasnya memang belum bisa disamakan dengan bank konvensional gitu. Akhirnya ya secara kualitas, secara literasi mereka terhadap produk yang ditawarkan juga kurang gitu. Sedangkan mereka kan kadang garda terdepan ya, khususnya orang-orang yang di cabang itu garda terdepan saat mereka salah ngomong ke nasabah, salah pengucapan, yang ditangkap nasabah itu kan ya itu yang ada di kata bank begitu gitu. Padahal mungkin karena literasi keuangannya si nasabah itu yang literasi keuangan karyawannya itu yang belum cukup gitu ya, masih cukup rendah. Jadi kita bayangkan literasi keuangan customer-nya rendah, literasi keuangan karyawannya rendah, ketemu, nah udah kelar. Jadinya kan rusak mindset-nya masyarakat. Gitu. Lalu juga kemitraan dengan sektor real dan institusi lain kurang. Nah, kalau dilihat solusinya apa dari yang literasi ini, yang pasti target utamanya literasi itu harus dari keluarga, ibu rumah tangga dan kepala keluarga itu menjadi target utama. Lalu yang kedua adalah kiai atau ulama, tokoh agama gitu ya. Kita ketahui peran tokoh agama di Indonesia ini begitu kuat, sangat-sangat kuat, khususnya di perbankan syariah juga ya, karena kita kepulauan dan grassroots kita kencang, dan grassroots itu sangat look up into their religious leader gitu ya, mereka sangat berpegang teguh dengan religious leader mereka terhadap tokoh agama mereka, kiai mereka. Jadi kalau kita sebenarnya bisa meningkatkan literasi keuangan kiai-kiai itu, sebenarnya gampang saja untuk mereka bisa masukin taruh duitnya di perbankan syariah. Cuman itu kan memang sepertinya masih PR gitu ya di perbankan syariah untuk melakukan itu. Masih banyak kendala lah di lapangan kenapa mereka tidak bisa ibaratnya memegang para kiai itu. Selanjutnya adalah influencer sebagai campaigner. Jadi menaikkan awareness masyarakat dengan menggunakan influencer. Saya sangat jarang sekali melihat para selebgram atau influencer itu mempromosikan produk-produk bank syariah gitu. Padahal kan apa susahnya gitu ya kalau misalnya BI lewat divisi pendidikannya untuk bisa membayar influencer atau selebgram gitu ya untuk mempromosikan bank syariah atau bank-bank syariah juga ya secara institusi mereka membayar para selebgram untuk melakukan itu. Itu kan hal mudah tapi entah kenapa nggak dilakukan gitu. Padahal itu kan cara marketing yang paling cepat dan strategis sebenarnya. Lalu untuk yang dari sisi supply, solusinya bisa platform sharing. Sekarang bank-bank syariah sudah banyak yang ada beberapa bank syariah yang sudah melakukan platform sharing berbarengan gitu ya mereka supaya untuk mengurangi ongkos dari operasional. Lalu tadi juga diulangi dari Pak Iman juga, Bu Tika juga bahwa harus ada digitalisasi, harus ada investasi di infrastruktur, di IT infrastruktur yang sangat masif supaya customer experience-nya itu bisa meningkat gitu. Jadi
orang ke bank syariah tuh nggak ada lagi alasan mobile bankingnya suka ngadet gitu, mobile bankingnya ribet kayak gitu-gitu, itu nggak ada lagi. Lalu ini juga krusial peran DPS ditingkatkan. Jadi ini bukan hanya di Indonesia, tapi di internasional, di bank-bank syariah di dunia. Peran DPS, Dewan Pengawas Syariah, tuh memang seharusnya itu menjadi peran yang krusial ya di sebuah bank syariah gitu. Itu kan memang diwajibkan oleh OJK dan PBI. Tapi sayangnya saat sebuah proses pembuatan produk itu, DPS itu belum jadi top decision maker. Top decision maker-nya masih di divisi lain gitu. Jadi saat ada hal-hal yang mungkin secara profit kurang match, secara risk kurang match, padahal menurut DPS itu cukup syariah compliance, akhirnya opini DPS mungkin akan tidak menjadi prioritas gitu. Itu yang menjadi masalah sebenarnya. Akhirnya salah satu alasan mengapa confidence masyarakat terhadap syariah compliance tuh tidak cukup tinggi gitu. Lalu selanjutnya adalah marketing strategi. Tadi ya sudah disebutkan bagaimana sebenarnya orang tuh sudah mulai tertarik dengan nilai-nilai sosial, etika, dan environment dan sustainable values. Jadi itu yang harus dikedepankan oleh BSI dan bank-bank syariah lainnya sebenarnya. Karena kan kita meningkatkan market share nggak cuma BSI ya, semua bank syariah harusnya melakukan hal yang sama gitu. Jadi harus meninggalkan konsep ini halal, ini haram, ini riba, ini maghrib. Kita kan bilangnya bank syariah itu menjauhi maghrib. Maisir, gorol, dan riba. Harusnya kita beyond that values gitu. Kita harus menawarkan hal yang lain selain itu supaya kita bisa mengattract customer yang jauh lebih luas gitu. Kalau religious customer ya, customer yang muslim yang memang religious, mungkin mereka sebodoh amat gitu ya dengan apapun yang ditawarkan bank syariah, pokoknya mereka taruh aja duit di bank syariah. Cuman kan banyak orang-orang lain, customer lain yang tidak seperti itu. Mereka banyak yang rasional juga, yang maunya invest ya karena misalnya, karena bank syariah itu lebih adil gitu. Itu kan lebih banyak sebenarnya customer yang seperti itu. Itu populasi customer yang harusnya diambil oleh bank syariah. Lalu ini kita fokus ke setelah merger. Kalau tadi itu lebih ke gambaran secara industri ya, apa yang dihadapi industri. Kalau sekarang tantangan setelah merger khusus untuk BSI itu sendiri. Dari internalnya, tadi Mbak Tika sudah jelaskan culture. Jadi bagaimana pasti akan ada ada integrasi culture-nya itu sangat berat karena 3 bank ini kan bank besar yang sudah cukup lama juga cukup berumur. Pasti mereka sudah mendarah daging culture di masing-masing perusahaan. Saat digabungkan itu pasti akan ada resiko untuk clash pasti ada resiko untuk menjadi pengelompokan misalnya ini geng BSM, ini geng BNI Syariah, ini geng BRI Syariah. Masing-masing pasti punya egonya sendiri. Ini juga yang terjadi di Bank Mandiri. Bank Mandiri juga mereka juga sampai sekarang mungkin masih ada yang yang ini orang-orang dari bank dulu kan ada Bank BBD, ini dari Bank Exim, Bapindo dan BDN itu masing-masing ada. Cuman bagaimana peran leader di sini yang penting, peran pemimpin ya, bukan hanya CEO, tapi kan CEO itu topnya, tapi kan ke bawah itu juga butuh pemimpin-pemimpin yang tepat untuk memastikan tidak ada class culture ini pun ada diminimize supaya tidak mempengaruhi produktivitas ke depannya. Lalu integrasi IT dan sistem ini juga nggak gampang ya karena mobile banking, ATM dan segala sistem yang ada di bank itu kan untuk merge semua dari 3 bank ini kan butuh waktu lah gitu. Makanya disebutkan oleh Pak Heri kalau nggak salah ya masa transisi ini selama 2021 ini masih dianggap masa transisi gitu. Jadi mungkin baru bisa benar-benar benar-benar take off gitu, mungkin real BSI-nya mungkin baru nanti tahun depan 2022 gitu. Tadi ini disebutkan juga oleh Mbak Tika location analysis. Jadi tadi ya karena ATM-nya mungkin berdampingan BSM, BRI, BNI itu sekarang tiga-tiganya di BSI gitu. Akhirnya itu kan ada cost sendiri ya, ada biaya untuk menjaga ATM itu tetap ada. Apakah efisien gitu? Kapan kita harus memutuskan ATM ini harus ditutup? Kapan memutuskan bank ini yang cabang ini harus ditutup? Karena kalau kita lihat contohnya di sepanjang jalur Sudirman tuh, Jalan Sudirman, itu kan BSM, BRI, BNI Syariah itu kan sebelah-sebelahan. Dulu kasus Bank Mandiri kita lihat mungkin sepanjang jalan itu Bank Mandiri akhirnya banyak yang berdekatan kan. Nah itu kan sebenarnya pasti harus ada hitung-hitungannya. Ini biaya untuk mengoperasional satu cabang ini nutup nggak nih sama profit yang dihasilkan cabang itu.
Ini krusial juga karena kalau nggak dimonitor, akhirnya terlalu banyak operating cost yang terbuang gitu. Sedangkan memang terkenal nih bank syariah, net operating margin-nya itu cukup tidak baik gitu ya, karena operating cost-nya cukup besar. Lalu digitalisasi juga di era sekarang ini kayaknya nggak mungkin usaha bisa survive kalau nggak digitalisasi gitu. Lalu technical operation-nya juga integrasinya tantangan, dan customer relationship pasti BRI Syariah, BNI, dan BSM pasti masing-masing punya cara sendiri dalam menangani nasabah mereka. Bagaimana mereka merekrut nasabah baru, bagaimana mereka memaintain nasabah lama gitu. Nah, mungkin satu ada yang ngerasa lebih baik, satu ngerasa lebih baik gitu. Akhirnya khawatir bisa menjadi mengurangi produktivitas. Jadi hal-hal seperti ini yang harus juga dipastikan harus ada smooth transition gitu ya antara budaya-budaya seperti ini di 3 bank besar itu. Nah, ini juga salah satu yang krusial, product research and development. Jadi pengembangan produk yang ditawarkan yang pasti harus lebih atraktif, lebih menarik, dan menawarkan rates, deal, sama package yang lebih menarik untuk nasabah gitu. Karena mereka pasti gimana pun akan bandingkan ke bank konvensional gitu. Karena ada beberapa riset juga menyatakan orang Muslim itu di Indonesia ibaratnya cuman beda 10.000 aja mereka akan keluar dari bank syariah gitu. Nah, sesensitif itu sebenarnya customer bank di Indonesia. Jadi memang harus hati-hati benar Bank BSI ke depannya untuk membuat suatu produk gitu. Nah, kuncinya adalah understand the demand more. Jadi mereka harus mengerti lebih apa sih yang mau di pasar gitu. Jangan hanya melulu ini karena pasarnya aja literasi keuangannya rendah, jadi nggak laku nih barang gue karena pasar nggak ngerti produk yang kita tawarkan. Tapi bank juga harus dari 2 sisi. Oh, mungkin memang sektor realnya itu produk yang ditawarkan oleh bank itu memang nggak sesuai sama sektor real. Itu yang harus dipelajari lebih lanjut gitu. Karena memang itu salah satu isu di sektor halal. Jadi banyak kan sektor halal, sektor real itu belum banyak yang pakai jasa perbankan syariah karena menurut mereka produk yang ditawarkan bank syariah itu belum sesuai sama kebutuhan mereka gitu. Akhirnya mereka banyak yang ke bank konvensional. Padahal itu kan hal sederhana ya, mendeteksi, oh sebenarnya apa sih, mereka cukup dengan datangin mereka, sebenarnya apa sih yang kalian butuhin, produk-produk seperti apa yang dibutuhkan gitu. Itu kan an easy thing to do, tapi sayangnya belum sampai ke sana gitu perbankan syariah. Lalu dukungan ke UMKM, ini yang menjadi isu juga ya kemarin, apakah kalau jadi BSI UMKM-nya terlantar gitu. Tapi sudah dipastikan tidak akan terlantar. Ya walaupun kita harus lihat ya ke depannya bagaimana nih peran UMKM, bagaimana BSI akan memainkan peran dalam pembiayaan UMKM, karena kalau dari BSM sendiri kan memang bukan UMKM bukan main sektor pembiayaan mereka, tapi BRI kan memang fokusnya di UMKM. Jadi mungkin secara total portfolio pasti akan meningkat pembiayaan UMKM-nya BSI nanti gitu, karena kontribusi dari BRI-nya juga cukup tinggi nanti, BRI Syariahnya. Nah, ini juga banyak opini seperti ini, kalau orang itu kredit ngambil di bank syariah, tapi kalau nabung di bank konven. Nah, mungkin kenapa? Ya mungkin karena orang masih kalau di kredit di bank syariah, saya bisa menjelaskannya di sini karena kalau di bank syariah biasanya ngambil KPR gitu ya. KPR itu kan ngambilnya biasanya pakai akad murabahah namanya, credit based debt based financing. Nah, itu angkanya rasionya tuh fix. Misalnya kita nyicil rumah 50, nyicil rumah tuh berapa tahun ya? Misalnya 50 tahun kelamaan. 20 tahun gitu ya nyicil KPR, ya udah selama 20 tahun rasionya fix bunganya tuh fix misalnya 5% gitu sampai dari sekarang 2021 sampai 20 tahun ke depan ya rasionya fix 5%. Akhirnya itu beberapa orang tuh menganggap itu lebih menguntungkan daripada kalau ke bank konven yang kan mereka biasanya 5 tahun fix, tapi ntar 15 tahun sisanya floating rate. Yang floatingnya itu kan yang bikin deg-degan nih berapa nih gitu. Nah, itu kayaknya yang bikin menarik gitu di bank syariah. Nah, berarti kan PR-nya di bank syariah gimana caranya supaya orang juga mau nabung di bank konvensional. Nah, itu PR-nya untuk bikin produk-produk yang lebih menarik. Tadi kualitas SDM ya, again harus ditekankan literasinya untuk dipastikan supaya nggak salah-salah ngomong ke nasabahnya, supaya cara mereka ngomong itu kan nanti yang ditangkap oleh nasabah. Once mereka salah ngomong, ya nasabah akan
teringat-ingat terus, oh bank konvensional terus bank syariah itu sama dengan bank konvensional. Lalu dari eksternalnya, literasi keuangan customer-nya memang itu menjadi isu utama. Lalu kita butuh memang supportive dan integrated regulatory system karena belum ada ya yang terintegrasi undang-undang atau peraturan yang terintegrasi yang mengatur semua keuangan syariah itu. Lalu integrasi sektor keuangan dan sektoril yang masih gap-nya masih besar. Jadi kita memang bank syariah memang harus understand the demand, jadi mereka memang harus benar-benar datang gitu ya ke sektor real, ke sektor halal, apa yang mereka butuhkan produknya gitu. Nah, ini menarik nih. Kenapa saya bilang largest Muslim population itu sebagai tantangan, bukan sebagai peluang. Karena kan biasanya kita selalu bilang, iya padahal kita Muslim terbesar, kenapa sih selalu low gitu. Karena menurut saya itu menjadi tantangan. Karena kadang kita merasa digadang-gadangkan sebagai Muslim terbesar, akhirnya kita jadi zona nyaman. Kita terlalu, ya udahlah Muslim terbesar ini gitu. Jadinya kurang inovasi. Akhirnya ya segini-gini aja gitu pertumbuhannya gitu. Padahal ya memang kan potensinya besar, cuman apa ya, karena kita terlalu kita muslimnya terbanyak aja gitu, jadi kitanya terlalu kurang motivasi lah untuk melakukan inovasi gitu. Nah, ini perlu dikhawatirkan juga sebenarnya karena nanti menurut research itu sekitar 5-10 tahun ke depan Indonesia itu tidak akan lagi menjadi negara muslim terbesar gitu. Jadi nanti kita lihat nih 5-10 tahun ke depan introduction dari diskusi perbankan syariah itu akan seperti apa? Karena nggak bisa lagi sebagai kita adalah negara muslim terbesar karena akan dikejar oleh India, Pakistan, sama Nigeria gitu. Jadi ini menjadi perlu menjadi caution juga ya, menjadi perhatian juga untuk bank syariah bahwa ya potensinya memang besar largest Muslim population, cuman apakah iya kita jadi zona nyaman dan nggak kurang berinovasi seperti itu. Lalu nih tadi yang kita bahas perbankan syariah dan UMKM. Memang di PBI memang hanya mensyaratkan 20% pembiayaan itu disalurkan ke UMKM. Nah sayangnya, ini saya hanya punya data Bank Syariah Mandiri ya, saya nggak punya data, ada datanya mungkin cuma saya nggak mencari BRI Syariah dan BNI Syariah, jadi yang hanya publicly available saya hanya menemukan yang ini Bank Syariah Mandiri. Nah ini yang menarik kalau kita lihat pembiayaan UMKM, pembiayaan perbankan ke UMKM itu segini. Menurut PBI nih, 2015 mereka hanya mensyaratkan 5%, tapi BSM ngasih 30%. Bagus ya, jadi trennya PBI itu terus menaik, mensyaratkan UMKM untuk pembiayaan UMKM menaik dari 5%, 10%, 15%, sampai 20%. Tapi sayangnya Bank Syariah Mandiri trennya malah menurun nih pembiayaan UMKM. Akhirnya di tahun 2019 mereka hanya meet di regulation. Mereka hanya sekitar 20-an. Bahkan di Januari di 2020 awal 2020 mereka kurang dari yang disyaratkan PBI. Nah sebenarnya apa sih implikasinya? Menurut saya kalau kayak gini ke depannya rekomendasinya memang PBI mungkin bisa meningkatkan ya dari 20% jadi 25% atau 30%. Dan punishment-nya, hukuman kalau tidak meet ini menurut saya masih terlalu ringan gitu. Kalau teman-teman lihat di PBI, kalau mereka bank tidak memenuhi syarat ini, itu hukumannya hanya melakukan training memberikan pelatihan kepada UMKM dengan angka nilai pelatihannya itu sebesar selisih angka yang tidak dipenuhi di pembiayaan ini. Jadi kan itu merupakan hal yang mudah gitu ya buat perbankan syariah karena toh cuma ngelakuin pelatihan aja daripada dia harus kasih pembiayaan ke UMKM dengan segala risknya yang kedepannya akan lebih mungkin bikin loss yang lebih banyak, mendingan dia kasih training aja gitu. Jadi itu sedikit insight untuk pembiayaan UMKM di perbankan syariah ini. Lalu peluangnya tadi ya kita harus going global bank syariah khususnya di tahun 2022 Indonesia akan menjadi tuan rumah G20 itu harus dimanfaatkan dengan sangat baik karena investor akan melirik Indonesia penuh gitu ya fokus di Indonesia. Bank Syariah Indonesia atau bank syariah lainnya harus mengambil kesempatan itu. Lalu dari Sovereign Wealth Fund juga walaupun banyak pro kontra ya atas keberadaan institusi ini, tapi kalau Bank Syariah Indonesia atau bank syariah lainnya mau masuk ke situ gitu, saya rasa itu juga cukup kesempatan yang baik. Lalu sektor sosial, dana sosial kita yang begitu besar, potensi wakaf dan zakat itu sangat besar, tapi belum dimaksimalkan, belum dipergunakan dengan baik oleh bank syariah.
itu harus juga dimaksimalkan di situ. Dana pemerintah, gaji ASN juga besar ya kalau ditempatkan di bank syariah, itu juga akan menjadi dana yang baik gitu ya, sumber dana yang baik untuk bank syariah. Lalu untapped banking population atau unbank, dari riset ada 60% unbanked population di 57 negara-negara Islam di dunia. Dan 6%-nya itu mereka nggak mau, memang karena nggak mau masuk ke bank karena alasan religius. Jadi memang ini sebenarnya ada porsi peran bank syariah di sini untuk masuk dan merekrut mereka sebenarnya. Nah, rekomendasi kebijakan, placement dana-dana pemerintah dengan volume yang signifikan. Saat ini kan mungkin ada beberapa ya, dana haji itu secara PBI 50% harus di bank syariah. Tapi kan 50% saja kemana gitu. Ada banyak dana-dana pemerintah lain sebenarnya yang bisa dimasukkan ke bank syariah kan sebenarnya. Lalu RUU ekonomi syariah ini juga krusial ya, supaya ada undang-undang yang bisa mengintegrasi semua ekonomi syariah itu menjadi satu supaya lebih jelas. Kita juga bisa memberi insentif-insentif pajak yang jelas di situ atas pelaku-pelaku industri keuangan syariah yang memang terjun di keuangan syariah gitu. Lalu meningkatkan inklusi keuangan syariah dengan tadi ini yang ke UMKM untuk direvisi supaya bisa naik dari 20%. Lalu portofolio pembiayaan yang lebih seimbang. Jadi selama ini memang dimonopoli oleh murabahah atau pembiayaan hutang seperti biasa. Tapi profit loss sharing-nya masih agak-agak kurang seimbang gitu ya. Porsinya tadi Pak Iman sudah menyebutkan saatnya profit loss sharing nih mengambil peran penting gitu ya di selama era pandemi ini. Nanti kita perlu lihat nih selama pandemi ini dari tahun lalu sampai tahun ini, apakah profit loss sharing di perbankan syariah itu meningkat atau enggak. Lalu regulasi produk untuk profit loss sharing perlu juga mungkinnya dari regulator untuk mungkin men-set profit sharing ratio yang pas itu berapa, karena ini masih perdebatan berapa profit sharing ratio yang pas untuk produk profit loss sharing. Lalu perlu juga mungkin di set seperti ini ya, minimum pembiayaan ke UMKM yang 20%, mungkin regulator juga perlu membuat minimum porsi pembiayaan ke mudharabah itu berapa, ke profit loss sharing itu berapa, supaya memang perbankan syariah tuh memang sudah ada acuan yang sudah ada regulasi yang jelas gitu ya. Oh, kita memang harus memenuhi misalnya 20% tuh memang harus mudharabah misalnya seperti itu. Lalu investasi di IT dan new marketing strategi tadi ya, tidak lagi menonjolkan halal haram, tapi menonjolkan hal-hal nilai lain yang memang kita anut, perbankan syariah anut selama ini. Memakai term-term yang lebih universal, nggak yang terlalu Islam gitu ya, supaya merekrut lebih banyak orang, menggandeng lebih banyak orang. Lalu meningkatkan literasi dengan kiai dan keluarga, dan dari supply karyawan juga ditingkatkan literasinya, dan menggait influencer. Ini krusial untuk meningkatkan awareness di masyarakat ya, grassroots khususnya gitu. Itu sekian dari saya, Mbak Riza. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Fauzi. Pemaparannya tadi menambah lengkap ya perbincangan kita hari siang ini, dari tadi Pak Iman, kemudian Mbak Tika, kemudian Mbak Fauzi. Tadi yang menarik adalah new marketing strategi mungkin ya. Baik, kita langsung aja ke sesi berikutnya, yaitu silakan bagi rekan-rekan yang menyaksikan diskusi online ini untuk melayangkan pertanyaan, bisa melalui kolom chat. Nanti kita akan bacakan ya. Nah, sekarang sudah ada satu penanya, mungkin ya untuk Pak Iman mungkin pertanyaannya Pak, jika merger ini tidak mendongkrak aset, bagaimana BSI ini bisa berbicara banyak di level nasional, apalagi di tingkat global? Strategi apa yang dibutuhkan? Apakah masih dibutuhkan strategi konversi dari salah satu bank BUMN untuk mendongkrak aset? Ini dari Mas Ipung di majalah Stabilitas. Silakan Pak Iman. Itu kan pakai asumsi ya, jika tidak mendongkrak aset. Ya kan kalau jadi begini, Mas. Hampir bisa dipastikan bahwa aset BSI itu akan meningkat terus. Hampir bisa dipastikan. Satu, aset perbankan syariah pada umumnya tumbuh lebih cepat dibandingkan perbankan konvensional.
pada umumnya ya. Yang kedua, dari sisi pendanaan, sebetulnya sekarang ini kan bank-bank besar itu lebih diuntungkan dibandingkan bank kecil. Ya. Karena size dari bank syariah itu pada umumnya kecil, mereka kesulitan untuk dari sisi DPK. Jadi bukan hanya bank syariah saja yang kesulitan, tetapi bank-bank kecil ya pada umumnya kesulitan mendapatkan pembiayaan atau DPK dengan relatif murah, gitu loh. Nah, dengan menjadi bank terbesar ke-7, sebetulnya kesempatan untuk mendapatkan dana murah menjadi jauh lebih besar, ya. Sehingga ini mampu menopang pertumbuhan dari sisi aset. Jadi dari sisi aset maupun liabilities-nya ini akan menjadi bank yang bisa tumbuh lebih cepat, dan yang kedua menjadi bank yang lebih murah. Itu saya pikir konsekuensi paling utama dari sisi aset liabilities-nya ya, dengan bertambah besarnya size atau ukuran dari perusahaan tersebut. Terima kasih ya. Gitu. Baik, jadi tadi optimis ya bahwa aset bank syariah ini kan terus meningkat gitu. Jadi kita harus melihat dulu ke depannya perkembangannya, tapi yang jelas aset perbankan syariah ini terus meningkat dan seperti yang tadi telah disampaikan juga harus menjadi momentum gitu ya untuk meningkatnya performa dari perbankan industri perbankan syariah. Baik, ke pertanyaan selanjutnya ini kepada para panelis. Oke, apa yang bisa segera dikembangkan BSI sebagai quick win untuk dapatkan lebih banyak pengguna di tahun ini? Mungkin Mbak Fauzi bisa memberikan pendapatnya. Oke, mungkin kalau dari saya karena fokusnya sekarang masih pandemi gitu ya, mungkin pengembangan produk-produk profit loss sharing itu penting karena selain untuk banknya juga berkembang gitu, tapi juga membantu gitu ya supaya BS itu terlihat perannya selama pandemi itu seperti apa realnya. Kalau profit loss sharing kan juga lebih akhirnya membantu orang-orang UMKM yang mengambil pembiayaan itu. Selain itu juga mungkin produk investasi ke depannya yang juga harus dikembangkan semenarik mungkin untuk persiapan di 2022 menjadi tuan rumah G20. Jadi investor pas datang tuh udah ngelihat, oh oke nih menarik nih produk-produk investasi di perbankan syariah gitu. Jadi nggak hanya sekedar jadi second layer mereka di bank konvensional itu terbuang gitu ya, jadi mereka ke bank syariah, jadi nggak gitu. Jadi harapannya investor datang, melihat perbankan syariah produknya menarik, mereka langsung invest di perbankan syariah. Menurut saya itu, Mbak Riza. Oke. Baik, terima kasih jawabannya Mbak Fauzi. Nah, sekarang kita ke Mbak Tika. Tadi kan berbicara tentang masalah industri keuangan syariah nih, Mbak. Bagaimana seharusnya strategi perbankan syariah lain yang porsinya sekarang jauh lebih kecil dari BSI, mereka tidak bisa bersaing dan sebagainya. Bagaimana seharusnya peran BSI agar tidak melindas industrinya sendiri? Dari Mbak Linda di Republika. Silakan Mbak Tika. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang ini jadi pertanyaan yang sulit ya, karena dari awal memang kondisinya satu sama lain memang bersaing gitu, pada saat kecil ataupun besar gitu. Jadi memang tidak merubah situasi dan kondisi. Harapannya tidak lain benchmark ya. Mudah-mudahan dengan adanya BSI, di mana secara bargaining power itu cukup bersaing dengan bank-bank yang lainnya, maka dari penentuan pricing, benchmark misalnya itu tidak selalu bisa mengacu ke konvensional. Tapi kalau persaingan memang tidak bisa dinafikan, baik itu konvensional, syariah itu berada pada pasar yang sama. Mungkin salah satu strateginya adalah membagi segmentasi pasar. Misalnya saya sedikit sharing di BTPN Syariah misalnya, memang pasarnya adalah ultramikro yang tidak digarap oleh bank manapun ya.
tetapi mungkin head to head-nya dengan justru program-program pemerintah, misalnya seperti KUR, seperti program PNM, dan lain sebagainya. Nah, ini cukup kalau dilihat performance, bahkan performance-nya sangat baik ya. Saya bilang harus mengakui bahwa dari sisi financial ratio memang mungkin terbukti yang paling baik dibandingkan yang semuanya dari sisi growth ya. Perbankan syariah secara keseluruhan. Jadi mungkin tadi kalau mau segmentasi ya berarti mungkin disegmentasi pasar yang berbeda jika tidak ingin bersaing, atau dengan produk yang diberikan juga berbeda. Jadi artinya inovasi memang harus dilakukan di dalam, apakah bentuknya produk yang berbeda, kerjasama, misalnya seperti tadi ya saya tidak henti-hentinya bilang masalah Bank Jago ya, gimana caranya membuat strategi itu yang baik, kolaborasi dengan partner-partner yang bisa mengembangkan industri itu sendiri. Selain itu mungkin saya juga sepakat, kalau boleh Mbak Riza ya, saya mau menanggapi sedikit yang tadi bertanya mengenai produk. Saya sepakat dengan Mbak Fauziah ya. Saya pikir bagi hasil dalam hal ini lebih khususnya restricted RSIA ya, restricted Sharia Investment Account atau Mudharabah Muqayyadah itu salah satu produk yang sangat menarik untuk bisa dieksplor. Pertama, industri kesehatan kita sekarang sebetulnya awareness dari masyarakat sudah cukup tinggi bahwa kesehatan itu perlu didukung. Jadi itu adalah salah satu market yang tidak banyak dilihat, tapi harusnya awareness ini sudah mulai timbul sehingga ada usaha untuk ke sana. Ya, lalu ada banyak sebetulnya market-market yang bisa mengcapture syariah restricted investment account, di mana para deposan itu memilih di financing, memberikan financing ke industri apa gitu. Jadi ini yang tidak dimiliki oleh konvensional. Dari sisi berbagi hasil, otomatis bank sendiri dari sisi resiko, otomatis resiko itu dibagi ya dengan deposan karena ini sesuai dengan pilihan. Jadi meskipun di masa pandemi yang kita katakan kalau mudharabah murni mungkin ini buat banknya susah ketika dia mau masuk ya di kondisi krisis sekarang karena resiko diserap semua oleh perbankan. Tapi kalau bentuknya adalah mudharabah muqayyadah, maka resiko itu diserap bersama baik dari deposan maupun juga dari perbankan itu sendiri. Mungkin itu, terima kasih Mbak Riza. Ya, terima kasih juga Mbak Tika telah menambahkannya. Jadi tadi produk syariah itu tadi kata Mbak Fauzi kan profit loss sharing, dan terus ini juga diperkuat oleh pendapat dari Mbak Tika ya, bahwa ini bisa menjadi alternatif produk yang harus ditingkatkan di masa pandemi. Oke, selanjutnya ada pertanyaan selanjutnya mungkin kepada Pak Iman. Ini dari Lucky Maulana, Lokadata. Setelah merger Bank Syariah Indonesia ini, bagaimana menaikkan market share perbankan syariah yang pangsa pasarnya kecil dibandingkan perbankan konvensional? Apa saja sejumlah upaya yang bisa dilakukan ke depan? Gitu Pak pertanyaannya. Ya memang begini ya. Jadi harus dipandang bahwa upaya merger ini, upaya merger ini adalah sebagai salah satu cara untuk melakukan speed up, mempercepat berkembangnya perbankan syariah. Kenapa demikian? Satu, ya kan, selama ini kan perbankan syariah di Indonesia lebih banyak istilahnya memiliki memiliki induk perusahaan, yaitu sebagai bank konvensional. Ya, artinya sebetulnya kalau induknya adalah bank konvensional, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah unit syariahnya atau bank syariahnya itu kemudian memang dari awal desainnya kecil, ya. Banyak bank syariah kita tapi kecil-kecil, ya kan? Termasuk unit syariahnya kecil-kecil, ya. Nah, kalau size-nya itu kecil, ya kan, maka scope of services-nya, ya, jangkauan layanannya juga relatif terbatas, baik dari variasi produk, ya,
kemudian jenis layanan yang bisa disediakan, kemudian teknologinya juga, investment di dalam teknologi juga relatif terbatas. Ya. Jadi sebetulnya ini sebetulnya adalah upaya untuk mempercepat perkembangan perbankan syariah di Indonesia ya. Nah, Anda tahu bahwa pada umumnya bank-bank besar pada saat ini atau dalam beberapa tahun terakhir ini memiliki keunggulan komparatif dalam menyerap dana-dana murah dan stable. Ya. Bank-bank kecil itu harus jumpalitan untuk mencari dana-dana yang murah, mereka harus naikin suku bunga atau menaikkan bagi hasilnya kalau bank syariah ya kan. Nah ini tidak sehat persaingan seperti ini. Jadi salah satu untuk menyehatkan, menyeimbangkan antara bank syariah dengan bank konvensional adalah secara tidak organik ya, secara tidak organik bank syariah ini harus menjadi besar. Ukurannya ya. Nanti baru kita bicara mengenai share. Share-nya itu akan bertambah cepat berkembang ya kalau memang dari awalnya size-nya itu lebih comparable dengan bank konvensional yang besar. Ya kira-kira kan sekarang agak lebih comparable lah dengan bank konvensional karena sekarang kalau nggak salah urutan 7 atau ke-6 ya dari sisi ukuran aset sehingga dia bisa kompatibel. Berikutnya seperti saya ulas tadi ya sebetulnya kita memerlukan human capital yang baik dan itu hanya mungkin kalau kita menyediakan insentif yang kompetitif. Kalau banknya itu kecil ya maka sangat sulit untuk menyediakan remunerasi atau gaji, bonus dan lain-lain itu dengan jumlah yang lebih baik bagi para banker yang memang sudah top di industrinya. Nah, kalau kita bisa bank syariah ini bisa meng-hire top bankers ya, para top bankers, maka dengan sendirinya perusahaannya itu akan jauh lebih baik berkembang. Kira-kira gitu Mas ya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak Iman atas jawabannya. Baik, waktunya sudah menunjukkan pukul 2:50. Kita sampai juga di penghujung acara. Terima kasih kepada para pembicara siang ini, Pak Iman Sugema, terima kasih Mbak Tika Arundina dan Mbak Fauzia. Jadi kalau bisa saya rangkum bahwa adanya BSI ini adalah satu peluang yang harus ditangkap sehingga bisa menciptakan competitiveness, iklim bersaing, kemudian bisa meningkatkan market share dari perbankan syariah itu sendiri. Kemudian tadi juga para pembicara menekankan pada literasi keuangan syariah, kemudian human capital-nya perlu diperkuat, dan juga masalah digitalisasi di perbankan syariah. Baik, saya kira diskusi online hari ini saya akhiri. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti sejak awal. Mohon maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya selama memandu acara ini. Kemudian terima kasih juga kepada para pembicara, tadi sudah saya sampaikan. Dan untuk mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pembicara dan kepada rekan-rekan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita berjumpa lagi di diskusi online Indef yang berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Pak Iman. Terima kasih banyak Pak Iman. Terima kasih Mbak Tika. Ya, sama-sama Uji. Terima kasih Mbak Riza, Bapak Ibu semua. Terima kasih. Saya izin live ya. Izin live ya. Silakan.